Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dari kelas X3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui. Langsung saja. Yang pertama, etika internal perusahaan. Yang termasuk dalam lingkungan internal adalah peran pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, dan seluruh departemen yang bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Etika lingkungan internal perusahaan mencakup aturan-aturan berlaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Salah satu contohnya adalah harus bersikap jujur dan terbuka, melakukan pekerjaan sebagai atasan, harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Yang kedua, etika eksternal perusahaan. Yang termasuk dalam lingkungan eksternal perusahaan adalah para stakeholder dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu. Etika lingkungan eksternal perusahaan salah satu contohnya adalah lingkungan eksternalnya adalah menimbulkan gangguan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, seperti membuang limbah hasil produksi, membuat kemiskinan sepanjang waktu, eksploitasi SDA yang berlebihan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Etika terhadap lingkungan merupakan bijaksana moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlakukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan, seperti manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, di antara manusia dengan makhluk hidup lain dengan alam semesta. Selanjutnya, implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Yang pertama, peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan kehidupan layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat menghindari kondisi kemiskinan dan kemiskinan. Negara memiliki peran dalam etika bisnis, di antaranya yaitu seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang etika bisnis. 2. Institusi Hizbah. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah saat masyarakat mulai terbiasa dengan hal itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dengan keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan syariat Allah. Yang ketiga, kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat adalah suatu mekanisme atau suatu upaya teknik strategi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengusut dan mengarahkan rakyat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Selanjutnya itu persaingan dalam bisnis Islam. Yang pertama, pihak-pihak yang bersaing. Manusia merupakan pusat kendali persaingan bisnisnya terkait pandangan yang terhadap bisnis yang dimilikinya. Hal terpenting yang terkait dalam faktor manusia adalah segi motivasi dan alasan ketika ia menjalankan proses bisnisnya, termasuk bersaing di dalamnya. Yang kedua, segi cara bersaing. Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karena bisnis juga tidak terlepas dari hukum yang mengatur tentang muamalah. Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak lain seperti rekan bisnis, pesaing bisnis, dan lain-lain. Yang ketiga, pihak, barang, produk, jasa yang dipersaingkan. Yang pertama, produk. Produk usaha bisnis yang dipersaingkan baik barang maupun jasa harus halal dan harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Yang kedua, harga. Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif dan hal ini tidak diperkenankan membanting harga dan tujuan untuk menciptakan pesaing. Yang ketiga, tempat usaha harus baik, sehat, bersih, dan nyaman. Hal yang diharapkan untuk menarik pembeli. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan harus diberikan dengan
asrama. Yang kelima, layanan purna merupakan servis yang akan melanggengkan pelanggan. Selanjutnya, hukum persaingan bisnis dalam Islam merupakan institusi yang diperbolehkan asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat. Akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolitik dalam rangka mengambil keuntungan, maka Islam melarangnya. Selanjutnya yaitu studi kasus transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Yang pertama, akad kontrak dalam berbisnis Islam. Dengan melihat perkembangan yang besar yang dihasilkan oleh media komunikasi dan terlaksanakannya pinjaman pekerjaan dalam menetapkan transaksi-transaksi dengan yang disebabkan oleh cepatnya keberhasilan transaksi keuangan serta menghadirkan apa yang dikemukakan oleh para ahli fikih mengenai penetapan transaksi dengan surat tulisan isyarat dan serta kurir. Yang kedua, akad dengan alat transaksi lisan telepon. Apabila terjadi akad atau transaksi di antara kedua belah pihak dan dalam satu waktu dan keadaannya berada pada dua tempat yang berjauhan, hal ini terjadi melalui telepon, maka sesungguhnya akad dalam kedua dianggap sebagai akad dan dua orang yang hadir. Tiga, akad dengan alat transfer tulisan. Apabila terjadi akad atau transaksi antara dua barang yang tidak ada yang tidak disatukan oleh tempat dan waktu masih mendengar pembicaraan di mana media komunikasi keduanya adalah tulisan dan surat maupun kurir. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.